Halo semua, perkenalkan nama saya Angelin Sondang Maria Fedorova dari kelas A Hukum Acara Perdata dengan NPM 3021210118. Hari ini saya akan mempresentasikan beberapa materi yang sudah saya pelajari di mata kuliah Hukum Acara Perdata. Di sini kita akan membahas yang pertama, surat kuasa khusus untuk pengadilan tingkat pertama, lalu yang kedua, acara pengadilan tingkat pertama. Kita mulai dari pengertian atau definisi dari surat kuasa. Menurut pasal 123 ayat 1 HIR, jika dikehendakinya, maka kedua belah pihak itu boleh dibantu atau diwakili oleh kuasa yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat yang teristimewa, kecuali apabila orang yang memberikan kuasa itu ada hadir sendiri. Si penggugat dapat juga memberi kuasa itu pada surat permintaan yang ditandatanganinya dan dimasukkan menurut ayat 1 pasal 118 atau tuntutan yang dilakukan dengan lisan menurut pasal 120. Dalam hal yang tersebut kemudian ini, yang demikian itu disebutkan dalam catatan yang dibuat tentang tuntutan itu. Lalu di sini ada hal-hal penting yang harus ada di dalam surat kuasa khusus. Yang pertama, identitas, yaitu berisi tentang pemberi kuasa dan penerima kuasa. Lalu yang kedua, khusus. Di sini berisi pokok perkara, subjek, dan objek yurisdiksi. Lalu yang ketiga ada kewenangan, yaitu berisi mengenai kewenangan apa saja yang bisa dilakukan oleh orang yang diberi kuasa. Yang pertama seperti mengajukan gugatan, rekovensi, banding, kasasi, peninjauan kembali, menghadap pejabat berwenang, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, tanda tangan dan materai. Lalu di sini surat kuasa khusus seyogyanya sebagai berikut. Yang pertama harus disebutkan dengan jelas nama dan alamat yang memberi kuasa dan yang menerima kuasa, lalu harus menguraikan secara ringkas hal yang menjadi pokok persoalan. Misalnya, karena A telah ingkar janji karena tidak membayar hutangnya kepada B sebagai penggugat. Lalu, yang terakhir, harus dicantumkan pengadilan yang termasuk dalam pihak jurisdiksi yang digugat dan harus dibuat di atas kertas bermaterai atau dilekati materai Rp6.000 yang memenuhi ketentuan undang-undang. Lalu di sini saya masukkan contoh surat kuasa khusus. Di sini dijelaskan bahwa yang bertanda tangan di bawah ini Armando Bustamante yang berisi alamat, lalu setelah itu memberi kuasa, dituliskan memberi kuasa penuh kepada kantor hakim dan rekan law firm, lalu disebutkan siapa saja yang diberi kuasa, lalu setelah itu di bawah dituliskan bertindak selaku kuasa dari dan oleh karena itu sah untuk mewakili pemberi kuasa selaku penggugat untuk mengajukan gugatan wan prestasi terhadap disebutkan siapa nama yang tergugat, lalu setelah itu disebutkan juga apa yang bisa dilakukan oleh yang dikuasakan, yaitu melakukan segala tindakan upaya hukum yang dianggap perlu menurut undang-undang dalam rangka membela kepentingan pemberi kuasa dalam kasus akuo. Lalu di bawah dituliskan siapa penerima kuasa dan pemberi kuasa, setelah itu ada tanggal dan tanda tangan beserta materai. Lalu di sini kita akan membahas peradilan tingkat pertama oleh pengadilan negeri, yaitu pemeriksaan dilakukan oleh majelis hakim atau hakim tunggal. Nah, di sini ada 3 kemungkinan. Yang pertama, penggugat hadir, akan tetapi tergugat tidak hadir, atau telah dipanggil secara patut, maka gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan fair stake. Terhadap keputusan fair stake tersebut, tergugat dapat melakukan perlawanan atau verzet ataupun upaya banding. Lalu yang kedua, tergugat hadir, tetapi kebalikan dari yang pertama,
penggugat tidak hadir atau telah dipanggil secara patut, maka dalam gugatan dapat dinyatakan gugur atau dalam hal gugatan dinyatakan gugur, penggugat dapat mengajukan gugatan baru lagi. Nah, setelah itu yang ketiga, penggugat dan tergugat hadir, maka hakim terlebih dahulu berusaha untuk yang pertama, mendamaikan kedua belah pihak jika dalam tercapai perdamaian, maka diputus dalam bentuk akta perdamaian atau dading. Lalu yang kedua, jika tidak tercapai perdamaian, maka pemeriksaan perkara diteruskan. Lalu yang ketiga, tergugat mengajukan jawaban atas gugatan dan atau gugatan balik atau rekonvensi. Lalu yang keempat, penggugat dapat mengajukan permohonan sita jaminan. Dan yang terakhir, dimungkinkan adanya gugatan intervensi oleh pihak ketiga. Lalu di sini saya akan menjelaskan hal-hal apa saja sih yang harus dilakukan oleh penggugat. Yang pertama, mengajukan gugatan baik secara lisan maupun secara tertulis. Lalu yang kedua, gugatan harus memuat posita atau fundamentum petendi, bukti-bukti pendukung gugatan dan tuntutan petitum serta permohonan sita jaminan. Lalu yang ketiga, mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri tempat tergugat bertempat tinggal atau domisili tergugat. Lalu yang keempat, gugatan dapat diajukan sendiri atau melalui kuasa hukum dengan surat kuasa. Lalu di sini hal-hal yang harus dilakukan oleh tergugat. Yang pertama, mengajukan jawaban yang meliputi A. Jawaban, B. Eksepsi, lalu gugatan rekonvensi yang dilengkapi dengan A. Bukti-bukti pendukung, B. Permohonan sita jaminan, lalu yang kedua dapat diajukan sendiri atau oleh kuasa hukum dengan surat kuasa. Sekian beberapa materi yang saya paparkan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kurangnya.